Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Yang pertama kita akan mempelajari muatan pendidikan kewarganegaraan tentang melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kewajiban harus dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawab agar hak orang lain tidak ada yang dirugikan. Berikut ini merupakan contoh-contoh melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Yang pertama di rumah, membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan di rumah. Contohnya siapa orang lain itu? Ayah, ibu, kakak, adik, atau juga kakek dan nenek kita. Yang kedua, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Jadi ketika kalian diberikan makanan oleh orang tua kalian, harus menghargainya dengan cara memakannya sampai habis. Kemudian di lingkungan sekolah, melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan juga jadwalnya. Yang kedua, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian di lingkungan masyarakat, menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran irigasi. Kemudian mematuhi aturan lalu lintas ketika sedang menyeberang jalan. Berikutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa baik itu ejaan maupun tanda bacanya dan tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, kakak memberikan banyak mainan-mainan kepada adiknya. Oke. Dalam kalimat ini, apakah ini sudah kalimat efektif? Ya, belum. Bagaimana seharusnya jika kalimat ini sudah efektif? Masih ada kata banyak mainan-mainan, ya. Boleh kita hapus yang mana, nak? Mainannya satu saja boleh. Atau banyaknya saja kita hapus juga boleh. Jadi, kakak memberikan mainan-mainan kepada adiknya. Itu boleh. Atau juga mainannya salah satu kita buang. Jadi, bagaimana bunyinya? Kakak memberikan banyak mainan kepada adiknya. Karena mainan-mainan ini berarti mainannya lebih dari satu. Kalau kita tambah lagi banyak, maka itu terjadi pemborosan kata. Jadi cukup mainannya satu kali saja. Jadinya adalah seperti itu, ya. Sekarang yang kedua. Mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Adakah kata dalam kalimat tanya ini yang belum tepat? Ya, ada. Di mana, nak? Kata ditemukan. Ditemukan ini seharusnya disambung penulisannya. Kenapa disambung? Karena temu ini kata dasar dari kata kerja, bukan kata tempat. Sudahkah kalian mempelajari kata sambung atau kata depan yang dipisah dan juga disambung? Jika belum, coba kita ingat kembali. Kata di dan kata ke, biasanya ini kata depan, disambung atau dipisah.
pahami betul-betul. Nah, oke. Kata di jika diikuti dengan kata kerja, maka penulisannya harus kita sambung. Contoh ditemukan, diinjak, ya, ditelan. Telan itu kata kerja, bekerja dia. Kita menelan berarti kita sedang bekerja menelan, gitu ya maksudnya ya. Kemudian kata di jika diikuti dengan kata tempat, itu dipisah penulisannya. Contohnya apa? Di kelas itu dipisah. Di sekolah, ya, sama ke-nya juga ya. Ke diikuti dengan kata kerja disambung, ke diikuti kata tempat dipisah. Ke atas tuh dipisah. Atas itu menunjukkan suatu tempat. Samping, ke samping itu menunjukkan suatu tempat atau kata kerja. Kata tempat maka dipisah ke samping. Pahami nak? Kemudian inilah kalimat yang benar. Seharusnya kata di itu disambung penulisannya, karena kata dasar temu merupakan kata kerja, bukan kata tempat. Yang kedua, yang ketiga, Taufik dan Chandra belajar bersama ke perpustakaan. Nah, ini barusan saya pelajari. Ya, kita pelajari. Saya jelaskan tadi. Kata mana yang kurang tepat, Nak? Ke perpustakaan. Perpustakaan itu merupakan kata kerja atau kata tempat. Kata tempat, maka penulisan ke-nya seharusnya dipisah. Tepat sekali. Pahami betul-betul ya, Nak. Kata ke perpustakaan seharusnya adalah ke perpustakaan, karena kata perpustakaan merupakan kata tempat, bukan kata kerja. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran kelima. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPS tentang pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Komputer juga dijadikan sebagai alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Penemuan komputer ini cikal bakal kemajuan teknologi seperti saat ini. Penemuan Charles Babbage membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat hingga ia dijuluki sebagai Bapak Komputer. Masyarakat lebih mudah saling mengirim surat elektronik atau surel atau juga email. Pada masa kini, kegiatan jual beli juga dapat dilakukan melalui komputer. Masyarakat dapat membeli barang tanpa harus datang langsung ke tempat penjualnya. Kegunaan lainnya adalah sebagai penyimpan data dalam jumlah besar, dapat berbentuk dokumen, foto, audio, dan juga video. Komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Dahulu, pengetahuan hanya didapat melalui kegiatan belajar di kelas dengan sarana terbatas. Kini, pengetahuan dapat diperoleh melalui jaringan internet yang ada pada komputer. Sehingga keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Berikutnya kita akan mempelajari muatan SBDP tentang memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Berlatihlah membunyikan nada menggunakan alat musik melodis seperti pianika, gitar, seruling, harmonika, angklung, atau kecapi. Perhatikan nada-nada dari setiap interval nada berikut. Yang pertama adalah prim atau 0 nada. Ini nadanya tidak berubah ya, Nak, tetap di nada itu sendiri. Kemudian second, 1 nada. Apa contohnya? Do, re, mi, fa, sol, sola, dan la, si. Kemudian nada terts atau 2 nada. Do, mi, fa, la, sol, si. Kemudian quart atau 2,5 nada. Dari mana? Do, fa, re, sol, mi, la, dan sol, do. Berikutnya yaitu quint atau 3,5 nada. Yang mana nadanya? Dari do ke sol, kemudian re, la, mi, si, dan fa, do.
Berikutnya yaitu sek atau 4,5 nada. Bunyinya dari do ke la, kemudian dari re ke si. Lalu septim 5,5 nada dari do ke si. Dan oktav yang terakhir 6 nada dari do ke do. Apa maksudnya? Di pembelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan jarak antar nada atau interval nada. Pahami betul-betul ya nak? Tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran ke-6. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Kata-kata baku dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Misalnya kata zaman merupakan kata baku dari kata zaman. Sebelumnya, di tema sebelumnya saya sudah rekomendasikan aplikasi KBBI di handphone. Kalian bisa download di Play Store, yaitu KBBI edisi kelima. Kamu dapat menemukan kata baku dan tidak baku dalam sebuah teks eksplanasi. Perhatikan kata-kata berikut ini. Temukan kata tidak bakunya dalam teks berikut. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm atau sekarang Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Kontribusinya tidak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata al-jabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Kata algoritme dan algoritma diambil dari kata algorismi, latinisasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol, guarismo, dan dalam bahasa Portugis, algarismo bermakna digit. Perhatikan kata-kata dalam teks ini, adakah kata yang tidak baku? Kemudian mari kita ubah. Dari paragraf pertama dulu nak. Yang mana nak? Kata dari geografi. Kata bakunya adalah apa nak? Geografi tanpa huruf E di sini. Setelah G ini E-nya tidak ada. Ya nak? Kemudian kata kedua adakah kalian temukan? Di mana? Di sekolah. Coba perhatikan ini nak. Ini harusnya disambung atau benar kita pisah. Ini disambung. Sudah benarkah? Belum. Kenapa? Karena ini di kata depan diikuti dengan kata tempat. Seharusnya penulisannya adalah dipisah. Kemudian yang ketiga, perhatikan. Adakah kata yang tidak baku lagi? Di kata mana? Operasi. Ini dia, operasi dalam matematika. Seharusnya ini yang betul kata bakunya ada. Apa? Kalian bisa cari di KBBI edisi kelima di handphone kalian. Operasi atau operasi. Ya, yang tepat adalah operasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah didirikan. Didirikan ini seharusnya diapakan? Dipisah atau disambung? Dipisah. Ini dipisah. Seharusnya yang betul adalah disambung. Kenapa disambung? Karena diri ini merupakan kata kerja, bukan kata tempat. Ya seharusnya penulisannya disambung. Ya, mohon maaf tadi terbalik. Didirikan dulu baru operasi. Ya, oke. Pahami betul-betul nak. Jadi dalam teks eksplanasi itu kalian benar-benar temukan mana kata yang tidak baku. Kalian harus jeli sekali menemukannya.
Berikutnya kita akan mempelajari muatan pendidikan kewarganegaraan tentang melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Ayo ingat kembali apa itu kewajiban. Kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan hak. Pahami nak ya, hak dan kewajiban itu merupakan satu kesatuan yang harus kita lakukan. Berikut merupakan manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Yang pertama, kewajiban merapikan mainan setelah bermain. Ketika kita lakukan hal tersebut, manfaat yang kita dapat adalah mainan kita akan lebih awet dan rumah tetap terlihat rapi. Sedangkan akibat jika kita tidak melaksanakan hal tersebut, mainan kita dapat mudah rusak dan juga rumah menjadi berantakan. Yang kedua, kewajiban datang ke sekolah tepat waktu. Jika kita melakukannya, kita tidak akan ketinggalan pelajaran. Dan kita mengabaikannya, apa yang terjadi? Proses belajar mengajar akan terganggu. Jadi ketika ada guru sedang menjelaskan, lalu kita datang, guru tersebut terganggu dan teman-teman kalian juga dirugikan. Karena sedang belajar serius, tahu-tahu ada yang memotong kalian atau kamu masuk ke dalam kelas. Ya. Berikutnya yaitu kewajiban membersihkan saluran irigasi. Manfaatnya ketika kita lakukan hal tersebut adalah aliran air menjadi lancar karena tidak tersumbat lagi oleh sampah. Dan akibatnya jika kita tidak melaksanakan, aliran air akan tersumbat karena sampah dan juga dapat menyebabkan banjir ketika musim penghujan tiba. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan.